Halo, ketemu lagi sama gua. Kita akan bahas sanggahan-sanggahan yang sangat telak dari pihak Ruben yang diwakili oleh Bang Minola atas kegaduhan yang dibuat oleh pihak Enda dan podcastnya di Bang Denny, ya, bahwa banyak yang bilang sana sini ya. Kita lihat dari pihaknya Ruben saja, yaitu diwakili Bang Minola yang selalu bicara dengan fakta dan bukti. Ya, dari dulu kita sudah tahu nih bahwa kalau ini bicara ini, tapi kalau Bang Minola selalu dengan fakta dan bukti. Kalau dari pihak Sarwenda ada yang bilang dengan fakta dan bukti, ada yang bilang tidak. Tapi kalau dari Bang Minola tidak ada yang bilang bahwa apa yang dikatakan Bang Minola mewakili pihak Ruben itu tanpa bukti. Tidak ada yang bilang, semua dengan bukti. Karena Bang Minola pun selalu bilang fakta dan bukti adalah nomor satu, kebenaran adalah yang paling terdepan. Yuk, nggak usah panjang lebar, langsung kita lihat. Yuk. Yang perlu itu kan ketika dia berdiskusi sama dia dialihkan sama acara Jadi yang tadi dulu tadi Ini bantahan ya tentang hak asuh anak dan chattingan di WA antara Ruben dan Sarwenda. Kita dengar dari pihak Bang Minola. Ini udah di screenshot semua ya. Saya tidak pernah ikut campur, ya saya tidak pernah ikut campur, ya. Ketika Ruben merasa bahwa di ruang tertutup pembicaraan dia, komunikasi dia dengan mantan istrinya itu tidak pernah clear, tidak pernah memberikan satu dampak yang bermanfaat bagi dia untuk bisa bertemu dengan anaknya, dan menurut Ruben sulit sekali berkomunikasi dengan kamu. Wajar nggak kalau misalnya kemudian Ruben menunjuk seorang pengacara untuk menjaga kepentingan hukumnya agar dia bisa mendapatkan hak untuk bertemu dengan anaknya? Di mana salahnya di sini? Baik secara etik maupun hukum, di mana salahnya? Apa ada orang yang gila yang komunikasinya enak-enak tapi kemudian dia suruh pengacara yang menjadi jembatan untuk komunikasi? Nggak ada. Ini pasti karena komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik dan Ruben merasa ini kok muter-muter terus, kan begitu artinya. Kok nggak ada satu penjelasan dan omongan yang sama-sama paham gitu loh. Sehingga akhirnya karena mentok terus ya Ruben tentu dong dia tunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan haknya dia. Di sini di mana salahnya? Baik secara etik maupun hukum. Kalau udah ada kuasa hukum, ya kuasa hukum yang bicara dong. Itu yang saya harus jawab. Nah ini contohnya misalnya ini ya. Mana yang dari pertama tadi itu? Tuh. Ini Ruben ini, saya baca aja lah ya. Nanti saya tunjukkan pertanyaan, ya. Ruben bilang begini misalnya, ya. Selamat pagi Bun. Bun maaf sebelumnya untuk pembicaraan tadi malam yang kurang bagus dan jadi melebar, bukan maksudku seperti itu. Semua sudah terjadi, jadi kayaknya nggak perlu diungkit. Aku berkomunikasi untuk urusan anak saja dan tidak mencampuri urusan hidup kamu. Silakan saja lanjutkan Bun. Tidak mengatur hidupmu. Masuk 2025, aku tutup kupingku dan fokus ke anak saja. Dan jika kesal, Jika kesalku datang, aku bayangkan hal-hal yang baik tentang kamu aja. Hanya itu yang bisa aku lakukan, yang bisa mengalahkan kesalnya itu ya. Jadi aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi dan introspeksi diri, dan aku tutup mengingat hal-hal baik saja dan senyum untuk mereka penyampai lidah yang nggak bisa ditutup dengan tangan kita. Kita tetap bisa seru untuk anak-anak loh. Kita tetap seru untuk anak-anak dan bisa jalan sama tanpa sungkan. Kalau saat ini pasti masih canggung yang aku rasakan. Itu tadi karena muter-muter tadi itu ya. Selamat bekerja ya Buddha cantik. Yang bagus ya Bun kerjanya. Ada anak-anak yang menanti kamu di rumah. Ya. Mana tuh? Mana nih? Ada yang lain. Nah, jadi ya. Ini dia komunikasi itu. Nah, ini lagi misalnya ini. Oke, Bun. Pakai batik kan gitu. Jadi artinya mungkin mereka janjian untuk ketemu di rumah, di sekolah anak gitu. Ruben bilang, "Oke, Bun. Pakai batik kan?" Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar gak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak
Tapi di ruangan tertutup ini kayak begini kapan? Histeris. Emang nggak dengar semua orang? Banget, gua nggak Ini nyangka. dikaitkan dengan itu ya bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini mereka didesak. Ya saya nggak tahu konteksnya. Wanita lain. Buktikan kalau memang Ruben selingkuh. Emangnya sekarang ada nih ceritanya Ruben itu setelah bercerai terus dekat dengan orang lain? Kan kemarin kita sudah bilang, Ruben itu juga salah satu endorse tempat tidur, kasur. Jadi akhirnya dicerain kasur, nanti dibilang kasur-kasur pun pengantarnya diomongin loh. Ini kan dalam proses pembuktian yang ada relevansinya. Kan Ruben kan endorse kasur. Betul. Makanya kita bilang kasur yang ada di kamarnya yang sekarang itu yang kemarin dipakai untuk pijit-pijit. Itu kan itu juga endorse-nya Ruben. Betul. Jadi kalau misalnya kemudian sebagai dia endorse kemudian dia dapat kasur dan karena sudah pindah, karena sudah pisah pun kasurnya atau rumahnya lagi dibangun renovasi, kasurnya itu di tempat, apakah saya tidak selingkuh gitu loh? Karena saya sudah bilang loh, sebelum ada isu selingkuh, sebelum ada isu ada kasur, kan saya sudah bilang dia endorse kasur, betul nggak? Betul kan? Ya. Jadi kan nggak ada dusta di antara kita kan, begitu artinya. Jadi kalau kenapa dibilang selingkuh, buktikan dong kalau memang dia selingkuh. Karena kalau suatu tuduhan yang tidak dapat dibuktikan itu fitnah. Dan sekali lagi, kita ini kan persoalannya kan mengenai masalah anak. Anak yang tidak bisa berkumpul bersama Ruben. Kok larinya ke selingkuh, dugaan selingkuh. Itu kalau pas untuk masalah perceraian oke, kan gitu artinya. Ini kan sudah lewat masanya gitu. Apalagi memang itu tidak bisa dibuktikan. Masa gara-gara Ruben ada dapat kasur dari orang yang mengendorse dia terus saya menuduhnya dia selingkuh. Ini kan kejauhan. Kejauhan. Suruh buktikan aja, dia ngomongin pinjol ini buktikan aja. Ngoceh tanpa bukti. Bohong. Kau bohong lagi. Enak kan gitu. Bohong. Bohong ya. Bertrand Peto statusnya bohong. Dia yang tahu. Tuh. Satu rumah tahu tuh. Ruben dimarah-marahin nih. Histeris. Gara-garanya nggak usah ngantar mereka. Itu masih dalam pernikahan ya Putra? Iya. Kan dia kan bilang kan bahwa tidak pernah ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini satu rumah kurus semua. Kira-kira anak dengar nggak sih? Dengan Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, tapi di ruangan tertutup ini kayak begini ngapain? Emang nggak dengar semua orang? Dan saya menjawab pertanyaan tersebut dan ketika jawaban tersebut saya lampirkan bukti jika buktinya ada, mohon teman-teman juga dengan bijak untuk menampilkan bukti-bukti tersebut. Kalau misalnya ada yang mau disamarkan, ya disamarkan. Tapi kalau dianggap itu tidak perlu disamarkan, itu kembali keputusannya adalah kepada teman-teman semuanya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa hukum di Indonesia itu adalah hukum yang memberikan kebebasan kepada para praktisi hukum atau kuasa hukum atau advokat untuk membuktikan apa yang memang harus dia buktikan dalam suatu peristiwa hukum. Ya. Jadi ajas kebebasan pembuktian. Ya, jadi kalau misalnya kemudian dikatakan itu kepada etika, etika ini kan bicara masalah perilaku. Ya, karena etika itu kan bukanlah perbuatan melawan hukum, tapi etika itu adalah berkaitan dengan masalah perilaku, tingkah laku, ya etik, ya. Jadi pada waktu saya menampilkan bukti-bukti itu, jika bukti-bukti itu adalah bukti-bukti yang menurut saya bukti-bukti yang memang harus dimunculkan tapi tidak ada niat untuk mempermalukan atau ada niat untuk membawa-bawa seseorang dalam peristiwa hukum itu, saya sudah menyampaikan kata-kata maaf. Jadi lihat jejak digitalnya, saya pasti bilang maaf ya, saya harus tunjukkan ini. Itu etika, itu etik, ya. Tapi kalau misalnya itu memang harus ditunjukkan,
itu adalah ajas kebebasan pembuktian. Ya, jadi dikatakan itu ada ajasnya itu adalah ajas due process atau fair trial. Ya, jadi memang kita boleh saja. Kalau misalnya kemudian dalam pembuktian kemarin itu semua saya samarkan, maka orang akan mengatakan itu bisa bukti apa saja yang dijadikan bukti untuk membela diri, betul ya? Belum tentu ada relevansinya. Nah, satu lagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ajas pembuktian, kebebasan pembuktian itu adalah ajas relevansi. Kecuali bukti yang kita sampaikan itu nggak ada relevansinya. Kita ngomongin misalnya sekolah, yang saya buktikan rumah misalnya, ini kan nggak ada relevansinya. Tapi kemarin itu memang ada relevansinya. Relevansinya di mana? Nah, berarti yang mau kita buktikan bahwa pernyataan itu adalah sesuatu yang tidak benar kan adalah berkaitan dengan masalah rumah, ya. Dan itu berkaitan dengan masalah biaya, betul ya? Nah, jadi makanya kita buktikan gitu loh, bahwa rumah itu dibeli oleh Ruben dengan lunas, kemudian diagunkan. Tentu kan akan ditanya dong, untuk apa diagunkan? Diagunkan untuk biaya renovasi atau pembangunan ulang rumah tersebut. Kan ini relevansi, ya. Nah, berarti yang mau kita buktikan bahwa pernyataan itu adalah sesuatu yang tidak benar kan adalah berkaitan dengan masalah rumah. Nah, Ya. disinilah kami ingin membuktikan relevansinya bahwa uang yang dipakai oleh Ruben dari bank itu tidak Ini ada penjelasan. dipakai untuk bisnis, Uang tapi dipakai bukan untuk bisnis. kepentingan rumah tersebut Rumah. direnovasi atau diperbaiki. Maka kami buktikan, ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya kemudian di situ ada nama-nama yang tertulis yang ada orang yang keberatan, tapi itulah dia pembuktian. Biar tidak ada pembuktian yang setengah-setengah, biar tidak ada pembuktian yang tidak sempurna dan tidak tuntas. Jadi gue sangat setuju dengan pernyataan dari Bang Minola, karena Bang Minola selalu berbicara yang relevansinya soal hak anak, ya, hak asuh anak, dan juga ini untuk mengcounter dari podcast Endah bersama Denny Sumargo, di mana banyak ketidakbenaran yang dianggap menyesatkan dan memojokkan klien Bang Minola, yaitu Ruben. Bahkan dari statusnya Onyo saja dan juga Ruben yang menyindir kebohongan, bohong, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Endah di podcast Denny Sumargo itu menurut dari pihak Bang Minola itu tidak sesuai dengan fakta dan bukti. Satu, soal omongan dari Endah yang bilang bahwa Ruben kalau marah-marah, Endah bilang yuk kita cari ruangan kosong biar anak-anak tidak dengar. Bahkan dia bilang bahwa Thalia itu mendengar, pura-pura tidur. Kita silakan lihat sendiri ya dari podcastnya Bang Denny Sumargo bahwa Thalia mendengar. Padahal muncul CCTV langsung di counter. Dia yang histeris, gue juga kaget ternyata seorang Sarwenda yang kita kenal kalem, seorang ibu dan sangat berwibawa, ternyata histeris seperti itu. Ya itulah namanya ya, public figure bisa berakting di depan kamera seolah-olah sesuai dengan image yang ingin dia capai, ingin membranding dirinya. Ternyata kenyataannya seperti itu. Sangat disayangkan ternyata CCTV-nya akhirnya kita bisa melihat sehisteris itu. Gue sendiri pribadi sampai kaget dan pasti semua juga kaget. Kedua, soal rumah yang akhirnya dikonter dengan pernyataan pengacara dari pihak Ruben bahwa tidak benar seperti yang dikatakan di podcast itu. Dan masih banyak lagi ya, silakan lihat sendiri podcast dari Bang Denny. Gue nggak mau terlalu banyak ngomong soal itu. Dan ini sangat disayangkan sekali bahwa menjelang keputusan dari pengadilan yang beberapa belas hari lagi, kan 30 hari dari sidang waktu itu, muncullah hal-hal seperti ini ya, saling mengkonter dengan pendapat masing-masing. Sangat disayangkan. Berarti kasih edukasi kalian tentang pinjol ya, kalian tonton dulu cuplikan dari podcast Koko Densu yang ada SW yang terbaru ini. Simak dulu Ya, ya. tembus. Jadi debt collector yang datang itu debt collector mobil, debt collector pinjol dari handphone, kartu kredit bank,
semuanya ngontaknya ke nomor aku. Oh, bukan rumah ya? Bukan rumah. Rumah tidak pernah kirim debt collector ya? Bukan rumah mengirimkan surat lelang. Iya, berarti benar omongan dia, soalnya kalau gue nggak salah tangkap, Bang Minola bilang kalau dari bank nggak pernah ngirim debt collector. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Pokoknya tadi gimana? Yang pasti bukan atas nama aku, Atas nama siapa? atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu, Ko Ruben? Nomornya sih. Oh, nomornya? Oke. Jadi, dia Ada minta. KTP-nya juga kok. Oke, karena kan itu perlu di cross check. Iya, ada KTP-nya, ada ini gitu Karena kan. kalau enggak kan Ya. nanti simpang siur. Oh, enggak. Yang pertama itu bukan rembes. Kalau rembes itu kalau rumah bocor ya, atau juga rumah yang Pondok Indahnya yang lagi disewa sekarang mungkin keinget kali ya si SW rembes gitu kan. Akhirnya jadi mau bilang reimburse jadi rembes karena rumahnya mungkin bocor. Yang benar tuh reimburse bukan rembes. Ada aja. Kemudian yang kedua, edukasi tentang pinjol. Perlu kalian ketahui ya. Sekarang gue nanya, ada nggak pinjol yang bisa untuk meminjamkan dananya sampai 3 digit? Tidak ada sama sekali. Adanya pinjol itu adalah digunakan, diperuntukkan ya marketnya untuk yang menengah ke bawah. Maaf sekali, lebih banyak yang di bawah. Tidak ada namanya pinjol yang mengeluarkan pinjaman dana ketika lu daftar di aplikasi apapun itu, langsung dananya gede, enggak. Lu akan dibuat namanya muter otak, lu akan dibuat namanya teka-teki sama mereka, akan benar-benar diputer-puter ya otak kalian itu dari dana yang kecil akan diberikan janji manis, suatu selamat Anda dapat pinjaman dan itu juga dananya dari dana yang kecil. Mau sebagus apapun kredit skor lu ya, lu akan dikasih dana dulu dari yang kecil. Ya itu juga ada yang 7 hari, ada yang setengah bulan, ada yang 1 bulan. Kadang juga nggak jelas ya kan berapa hari sebelumnya lu udah ditagih atau enggak, serajin-rajinnya lu misalnya bayar lebih tepat atau bayar telat sama-sama salah. Tiba-tiba lu udah kredit skor lu bagus, sepak terjang lu bagus, tiba-tiba lu dikunci. Akhirnya jadi beranak dari 1 APK karena untuk nutupin jadi 2, 3, 4, 5. Dan itu juga tidak akan sampai lebih dari 10 jutaan. Itu juga kalau lu harus ada sepak terjang lu berapa bulan gitu, berapa minggu, harus ada keaktifan yang benar-benar luar biasa. Sekarang gua tanya, RO yang perharinya atau daily basisnya aja bisa minimal keluarnya puluhan juta sampai ratusan juta udah menjadi namanya normal pengeluaran RO. Kegambaran nggak kalau RO bakal kepinjol? Kayak tanah ke langit, jauh tanah ke langit ya. Bahkan 1 kalinya keluarnya RO uang yang besar itu bisa ngebeli 1 PT. Pilihan kalian PT pinjol yang mana bersama ruko-rukonya, bahkan suruh karyawannya semua pada dikasih pesangon suruh berhenti. Gimana ceritanya pinjol bisa cover atau membantu kebutuhan RO untuk 1 aja udah sampai puluhan ratusan juta. Sementara pinjol aja yang paling gede cuma 10, 20 atau 30 itu juga kamu udah yang sepak terjangnya udah sampai A to Z, udah ngebuka dan nge-download aplikasi banyak. Sementara yang diklaim sama SW itu ada 1 pinjol yang datang. Harusnya dia didatangin lebih dari 10. Ya, udah banyak tuh DC lapangan. Kenapa nggak nyambung lah di sana? Ya. Di sini maaf banget yang menjadi kecurigaan aku, ini ada pihak internal atau ada pihak settingan yang bisa mengetahui akses ke data pribadinya RO. Bisa dari KTP, bisa nomor telepon, dan maaf sekali ya, SW kamu encounternya itu bikin kita jadi blunder. Dirimu sendiri aja tidak tahu terhadap masalah pinjol itu, giliran ditanya sama Densu, benar nggak? Bisa dipastikan nggak? Ada buktinya nggak? Nomor telepon, KTP ada. Densu sampai ngomong harusnya bukannya ada KTP ya? Sendirinya juga blunder. Kan Dokim bilang, ya mendingan nggak usah dijabarin. Kalau memang kamu tidak tahu tuh DC apa, mendingan iya ada DC. Kalau misalnya mau mention ya cukup aja misalnya mobil atau kredit card. Tapi maaf, kredit card itu juga kan udah jadi tanggung jawab kamu. Kamu yang pakai ya kontribusi lah. Ya RO juga sekuat-kuatnya dia ngebiayain juga kan pasti ada pasang surutnya. Itu kan untuk kepentingan kamu yang pakai itu juga. Ya kamu juga harus ada ikut mempertanggungjawabkan, jangan semuanya juga ke RO. Ya, oke guys, itu merupakan penjelasan sedikit Dokcim, karena gini, gua yakin masalah tentang pinjol ini akan dijadikan senjata ya untuk yang kontra sama RO untuk menjatuhkan. Gua udah tahu. Sementara kalian sendiri edukasi pinjol aja kagak tahu, saking dibutakan ya. Jadi perlu namanya juga logika, awareness. Temennya Ayah yang di sini lebih susah daripada temennya Ayah, ada yang kayak gini juga yang ada. Dia pegang. Ayah ini buat Bisa lemas juga loh, Mam. Ya, baby Ella, roknya tutup. ini Yes. bukan rok, Oh, ini celana. oh celana.
Iya benar ya, dari Dok Chin bilang bahwa soal pinjol itu masuk akal, proseduralnya seperti itu. Dan kita mikir aja bahwa seorang Ruben yang masih mempunyai regular show di sebuah stasiun TV, gua rasa nggak membutuhkan pinjol karena masih banyak bisnis-bisnis lain yang nilainya juga besar sekali, dan untuk pinjol itu biasanya untuk orang kepepet deh kayak gue gitu loh, kepepet masuk akal kan, yang digitnya juga nggak sampai 3 bahkan belasan doang gitu. Masuk akal untuk orang seperti gue, tapi untuk orang seperti Ruben nggak masuk akal pinjol. Mungkin ada pihak internal yang membocorkan atau bagaimana, gue nggak tahu dari pihak mana, gue nggak bilang dari pihak manapun ya. Terus juga video yang terakhir waktu Ruben bersama anaknya, bersama Tania, terus di kesannya kayak disatpamin lah, diawasin sama Gio. Gue cuma bisa bilang, lu sabar banget Ben. Kalau gue ada di posisi situ, meledak gue, karena ini anak gue. Hak apa lu ada di situ? Kok lu malah ngeliatin gue seolah-olah gue ini penjahat yang mau menculik anak gue sendiri? Punya hak apa? Gue cuma bisa bilang lu sabar banget Ben, sebagai seorang mantan suami ya, sebagai seorang ayah, sabar banget. Tapi lah itulah seorang Ruben. Gue salut sama sikap Ruben dan tutur katanya. Sangat menunjukkan kedewasaan dan sangat menunjukkan kematangan dalam karakternya. Videonya udahan dulu, sampai di sini dulu, nanti gue bikin lagi. Terima kasih.